Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 3 SIM A. Jadi di sini kami akan menjelaskan untuk tugas pemrograman basis data, yaitu mengenai secara prosedur dan penerapannya dalam data access layer. Di sini ada 3 poin yang perlu dibahas, yaitu parameter by value, by reference, yang kedua ada built-in function, yang ketiga ada user define. Nah, di sini sebelum kita menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Di sini saya sendiri, Siti Fada Fatina Sesu 2431182, Raja Nabila Putri 2431073, Rianda Siva Amelia 2431115, Tandre Indra 2431004, Andika Yongki Pratama 2431206. Nah, langsung saja kita membahas ke soalnya. Soal pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Siti Fada. Nah, di sini sebelum kita bisa menyelesaikan 3 soal tadi, kita memerlukan database-nya dulu. Jadi kita harus buat tabelnya. Di sini kami memutuskan untuk membuat sistem pemesanan makanan di kafe. Oke, jadi kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini kita klik kanan database, new database. Di sini aku namanya diberi tugas sama PBD. Oke. Sekarang kita akan membuat tabel-tabelnya dulu. Jadi kita new query, terus kita gunakan ini untuk kita isi ke sini. Setelah sudah di sini tuh nanti akan ada tabel-tabelnya. Tentunya pasti ada isi tabelnya tuh, ada pelanggan, ada menu, pesanan, dan detail pesan. Jadi kita akan membuat tabel pelanggan dulu. Di sini ada ID, ada nama, ada nomor, ada alamat. Di tabel menu di sini ada ID menu, nama menu, kategori, dan harga. Kategori di sini maksudnya menunya termasuk makanan atau minuman. Selanjutnya di sini pesanan, ada ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, total harga. Teks lagi di tabel detail pesanan ada ID detail, ID pesanan, ID menu, jumlah, subtotal. Jadi itu kan kita baru bikin kerangka tabelnya, belum ada isinya. Nih, jadinya tuh dia kayak gini. Nih, baru kayak gini. Jadi kita perlu isi dengan cara kita masukin isi data pelanggannya. Data pelanggannya akan dimasukin nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Ini sesuai ya, ini koma sebagai pemisahnya nanti. Di sini ada 5 nama pelanggan, yaitu ada Verda, Rienda, Raja Nabila, Tandri, Andika. Kemudian kita ekspor. Oke, dia udah masuk ke pelanggan. Coba kita lihat. Nah, ini dia sudah masuk ya. Selanjutnya untuk data menu, di sini ada 10 menu, 5 makanan dan 5 minuman. Di sini harganya kita execute. Kita lihat. Nah, ini udah masuk. Selanjutnya kita isi data pesanan. Isi data pesanan ini dari 5 nama ini, mereka pesan apa aja di sini. Di sini kita kesini dulu ya sebelum masuk ke sini. Jadi ini artinya adalah ID pesanan. ID pesanannya ini pesanan ke yang nomor 1 yang ini. Nih, Siti Verda. ID menu memesan yang chicken mentai. Jumlahnya ada 1 dan subtotalnya 30.000. Nih. Ya. Ini tuh masih ini satu karena masih pelanggan pertama nih yang mesen. Jadi pertama dia mesen chicken mentai, terus dia pesen lemon tea. Nih, ID menu yang ke-10. Nih, lemon tea. Dengan total 20.000. Begitu juga pelanggan kedua, tadi Renda memesan americanonya ada 2. Berarti tadi americanonya ada 2. Di subtotalnya kita tulis 56.000 karena di sini satuannya tuh kan 28.000 kan americano. Kayak di sini tuh 56.000 jadinya. Begitu juga seterusnya untuk pelanggan kelima. Nah, untuk di sininya, jadi ini tuh bagian kayak totalannya gitu. Jadi kan di sini pelanggan pertama tuh pesannya ada 2 nih, minuman sama makanan. Karena dipisah, jadi kita totalin 30 tambah 20 jadinya 50.000. Nah, nih. Ini tanggal pesanannya 50.000. Begitu juga ini nih dengan ini. Pelanggan kelima di sini dia pesan coklat, minuman coklat, dan makanan. Jadi totalnya adalah 79.000. Kita lihat, nah bener kan? Itu kira-kira. Terus kita masukin ke tabel tadi. Nah, sekarang kita lihat apakah udah benar kita isi tadi. Nih, udah benar. Tuh. Oke, di sini udah ada nama pelanggannya, siapa aja. Di sini ada nama menunya, tanggal pesanan. Ini kenapa get data? Ini maksudnya itu get data tuh tanggal sekarang. Dia menyesuaikan
tanggal sekarang. Anggap aja sekarang tuh berarti jam 9, berarti di sini jam 9. Nah, sekarang aku akan menjawab soal nomor 1. Oke, sebelum kita mengerjakan nomor 1, kita harus tahu dulu parameter itu apa. Parameter itu adalah informasi atau data yang dititip. Jadi kayak aku nih datang, terus aku minta sesuatu. Nah, itu parameter. Jadi di soal itu kan diminta parameter menggunakan by value dan by reference. Sebenarnya apa sih bedanya? Bedanya adalah di bagian variabel aslinya. Nah, kalau di bagian by value itu variabel aslinya di luar fungsinya itu nggak ikut berubah. Tapi kalau reference itu variabel aslinya ikut berubah. Jadi pas kita manggil di by value itu dia nggak berubah. Kalau di by reference kita bisa ubah nilai yang aslinya. Nah, contohnya tuh kayak ngasih fotokopi uang ke teman. Terus temanmu coret-coret uangnya, uang asli itu tetap aman. Nah, kalau by reference itu bakalan beneran jadi kotor gitu. Pertama kita masuk ke parameter by value. Di sini aku new query lagi supaya nggak bercampur sama query yang ini tadi, tabel tadi, biar dia nggak bercampur. Nah, jadi kita masih sama kita use DB tugas 5 PBD, yang artinya dia menggunakan database yang ada di sini yang udah kita buat tadi. Kita refresh. Nah, udah muncul. Di sini kita buat prosedur, tampilkan pesanan pelanggan. Nah, aku maunya di sini aku tampilin pesanannya Siti Ferda Betina Sesu. Dia pesan apa aja sih? Nah, jadi di sini kita panggil nih ID pesanannya, tanggal pesanan, nama menu, jumlah, subtotal. Ini semua akan menghasilkan ini. Nah, kan? Benar kan? Nih, tuh. Tadi kan dia masih campur-campur nih, dia kepisah-pisah kayak gini nih. Ini ada makanan, ini ada minuman. Jadi kayak beda baris gitu. Nah, kalau ini tuh kalau kita baca dari sini kan mau cari satu-satu lama ya, jadi kita menggunakan parameter by value untuk melihat ini loh, daripada ini pesan ini gitu. Coba kita coba pesanannya, kita execute. Nah, ini jadi dia berubah sesuai apa yang kita minta kalau parameter by value ini. Sekarang kita masuk ke parameter by reference. Di sini sama kita lakukan lagi use DB tugas 5 PBD. Di sini aku pakai new query yang baru supaya dia nggak bercampur sama parameter by value atau nggak di tabel. Kita connectin dulu. Nah, udah connect ya. Sekarang kita bikin store procedure yang mengembalikan dua nilai output, yaitu statusnya dan total akhir. Terus kita akan membuat outputnya itu 0 atau gagal. Kita return jika tidak ditemukan keluar dengan nilai default gagal. Yang kedua, modifikasi data. Pokoknya nanti dia akan menunjukkan hasil proses pesanan. Dia ada dua kondisi, kalau gagal dan berhasil. Kalau gagal, dia akan menampilkan seperti ini, ID tidak valid atau data hilang, total harganya itu 0 berarti. Kalau dia berhasil, dia akan menampilkan nih, statusnya berhasil, pesanan telah diproses ulang, dan totalnya adalah 50.000. Di sini kenapa ada 50.000? Karena kita mintanya untuk dicek ID pertama. Nih, ID pertama tadi kan yang belinya 50.000. Nih, kita buat create prosedur. Dia akan menampilkan status berhasil atau gagal seperti ini. Total harga pesanannya. Kalau dia gagal, dia akan menampilkan ID tidak valid atau data hilang. Total akhirnya di sini dibuat 0 kalau gagal. Cara tahunya gimana? Cara tahu gagal atau berhasilnya, pertama kita akan cek apakah pesanannya ada. Jadi kita akan klik di pesanan ini, nanti akan cari ID-nya. Nah, kita akan inputkan nanti. Kalau misalkan nggak ditemukan, nanti dia akan keluar gagal tadi. Gitu. Kalau misalnya kita input ID-nya benar, nanti dia akan keluar berhasil. Ambil nilai yang diperlukan dan set ke parameter output. Di sini ada total harga, pesanan, ID pesanan. Jadi skenario 1 itu menampilkan ini, skenario kedua yaitu dia menampilkan di sini menampilkan gagal. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan nomor 1. Soal kedua akan dijelaskan oleh Rinda Shiva Amelia. Built-in function artinya fungsi yang sudah disediakan otomatis oleh bahasa pemrograman. Jadi, kamu nggak perlu bikin sendiri, tinggal pakai saja langsung karena udah ada di dalam sistem atau bahasa itu. Ibaratnya kayak fitur copy paste di komputer. Kamu nggak bikin sendiri, jadi tinggal dipakai aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan built-in function pada SQL Server. Built-in function yang akan digunakan terdiri dari 4 kategori utama, yaitu ada
string function, date function, mathematical function, dan aggregate function. Di sini saya sudah menuliskan skripnya dan saya akan menjelaskan. Yang pertama ada string function, digunakan untuk memanipulasi data teks. Contohnya adalah seperti ini. Fungsi upper ada dalam string function ini, yaitu digunakan untuk mengubah seluruh huruf pada kolom nama pengguna, yaitu untuk mengubah pada kolom ini menjadi huruf kapital. Fungsi ini membantu ketika kita ingin menampilkan data dengan format tulisan seragam. Yang kedua ada date function, digunakan untuk mengolah data bertipe tanggal. Di sini date function yaitu date function, yaitu digunakan untuk mengolah data bertipe tanggal. Yang ada date if, yaitu untuk menghitung selisih hari antara tanggal pesanan dan tanggal hari ini. Yang date if sama get date. Dengan fungsi ini kita dapat mengetahui berapa hari telah berlalu sejak pesanan dibuat. Yang ketiga ada mathematical function, yaitu digunakan untuk melakukan perhitungan matematis. Contohnya ada select, ID detail, jumlah, subtotal, round, dan detail pesanan. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan nilai subtotal ke ribuan terdekat yang berguna dalam proses pelaporan keuangan. Yang keempat ada aggregate function, yaitu digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap sekumpulan data. Contohnya ada yang sum berwarna ungu ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai subtotal per pelanggan untuk mengetahui total pengeluaran masing-masing dari setiap pelanggan. Kemudian yang ini ada AVG, yaitu digunakan untuk menghitung rata-rata harga menu setiap menunya. Yang terakhir ada count, yang digunakan untuk menghitung jumlah transaksi, sedangkan yang bagian bawahnya yaitu sum digunakan untuk menjumlahkan total menu yang terjual. Penggunaan berbagai built-in function dalam SQL Server mencakup fungsi string, tanggal, matematis, dan agregasi. Dengan penggunaan function ini, pengolahan data menjadi lebih mudah, efisien, dan fleksibel. Soal ketiga akan dijelaskan oleh Raja Nabila Putri. User Defined Function, artinya fungsi buatan sendiri oleh pengguna atau programmer. Kalau built-in function itu udah disediakan, maka User Defined Function itu kamu buat sendiri sesuai kebutuhan. Ibaratnya kalau built-in itu makanan siap saji, sedangkan User Defined itu kamu masak sendiri sesuai selera. Penjelasan baris pertama yaitu use db underscore 3s_5_pbd, yaitu untuk mengaktifkan database yang digunakan agar semua perintah dijalankan dalam database ini. Untuk script yang kedua, if object underscore id dalam kurung tanda petik fn underscore hitung total pesanan tanda petik koma underscore fn underscore tutup kurung is not null, drop function fn underscore hitung total pesanan titik koma go. Baris ini digunakan untuk menghapus fungsi lama, karena sebelumnya telah membuat fungsi yang baru itu tadi salah, jadi menggunakan itu untuk menghapus fungsi yang lama. Nah, object underscore id dalam kurung koma fn underscore hitung total pesanan titik tanda petik koma tanda petik fn tanda petik dalam kurung itu tuh untuk mengecek apakah fungsi dengan nama itu sudah ada. Jika ya, maka drop function akan menghapusnya. Tujuannya agar fungsi bisa diulang tanpa error, function already exists. Yang ketiga yaitu create function fn underscore hitung total pesanan dalam kurung add id underscore pesanan int tutup kurung returns desimal dalam kurung 10,2 tutup kurung as begin. Baris ini mendefinisikan fungsi baru bernama fn underscore hitung total pesanan. Nah, untuk underscore id, untuk add id underscore pesanan int, itu fungsinya sebagai parameter input atau nomor pesanan yang ingin dihitung. Kalau returns desimal dalam kurung 10,2 tutup kurung itu untuk menjelaskan hasil fungsi berupa angka desimal 2 angka di belakang koma atau format uang. Kalau begin yaitu untuk awal dari isi logika fungsi. Untuk yang keempat, declare add total desimal dalam kurung 10,2 tutup kurung itu untuk membuat variabel lokal bernama add total untuk menyimpan hasil perhitungan total pesanan. Yang kelima yaitu select add total sama dengan sum dalam kurung is null dalam kurung d dot subtotal koma 0 tutup kurung from detail underscore pesanan asd where d.id underscore pesanan sama dengan add id underscore pesanan titik koma. Ini tuh adalah bagian dari inti fungsi, yaitu untuk proses menghitung total harga pesanan. Nah, untuk sum dalam kurung d titik subtotal
tutup kurung, itu tuh fungsi untuk menjumlahkan semua total pada tabel detail underscore pesanan berdasarkan pesanan tertentu. Kalau is null dalam kurung d titik subtotal koma 0, itu fungsinya jika ada data kosong atau nol diganti 0 agar tidak mengganggu penjumlahan. Where d titik id underscore pesanan sama dengan id underscore pesanan, itu fungsinya hanya untuk menghitung pesanan tertentu atau berdasarkan ide yang dimaksud. Contohnya tuh jika id underscore pesanan sama dengan 1, maka fungsi menjumlahkan semua subtotal di tabel detail underscore pesanan yang memiliki id pesanan sama dengan 1. Yang keenam, return is null dalam kurung add total, 0, tutup kurung, titik koma, n, titik koma, go. Itu tuh untuk mengembalikan nilai hasil total. Jika ternyata ada data 0, maka nilai 0 yang dikembalikan. Artinya kalau pesanan tidak memiliki detail, sistem tetap menampilkan 0 bukan 0. Yang ketujuh, select dbo titik fn underscore hitung total pesanan dalam kurung 1 tutup kurung as total underscore pesanan underscore 1 titik koma select dbo titik fn underscore hitung total pesanan dalam kurung 2 as total underscore pesanan underscore 2 titik koma dan seterusnya. Select dbo sampai 5 itu tuh untuk mengatas fungsi yang sudah dibuat. Nah, dbo titik itu tuh untuk skema default database. fn underscore hitung total pesanan dalam kurung 1 atau seterusnya itu memanggil fungsi dan menghitung total untuk id underscore pesanan sama dengan 1. Nah, hasilnya akan menampilkan total dari semua item yang dipesan pada pesanan ke 1, kedua, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari kami. Semoga penjelasan dari kelompok 3 bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa.